Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia. Masih sama dengan materi minggu lalu, yaitu kata tanya dalam informasi penting. Nah, di dalam informasi itu tentunya ada beberapa kata tanya yang ada dan disertakan. Di antaranya yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa di sini bertujuan untuk menanyakan hal apa atau peristiwa apa yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu kata tanya siapa. Kata ini bertujuan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu kapan. Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kelima, mengapa? Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang keenam yaitu bagaimana. Kata tanya untuk menentukan atau menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang PPKN, yaitu dengan tema nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu menumpuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ada banyak sekali penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Salah satunya yaitu melakukan piket kelas bersama-sama. Yang kedua, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman yang satu dan teman yang lainnya. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, anak-anakku, tentunya dengan kita menjaga sikap nilai-nilai persatuan dalam perbedaan, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya yaitu suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan semakin erat, dan membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nah, berikut adalah contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di antaranya yaitu membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka.
Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai ajaran mereka. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena masyarakat bersatu. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, setelah kita membahas tentang materi Bahasa Indonesia dan PPKN, selanjutnya yaitu tentang materi IPS, penerapan makna proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Di lingkungan rumah, yaitu dengan saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun di keluarga, rajin membantu orang tua. Nah, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, toleransi dengan teman yang berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan masyarakat, yaitu kerjasama dalam mempersiapkan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anakku, pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang SPDB, yaitu masih dengan tema tari. Kali ini kita akan membahas tentang pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dilakukan oleh satu penari. Pola lantai tarian ini dapat berubah secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Nah, contoh tarian ini adalah tari jaipong dan topeng kenala. Nah, tarian yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Pola lantai tarian ini dapat secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Nah, sedangkan untuk contoh tariannya yaitu tari serampang 12 dan tari payung. Nah, tarian yang ketiga yaitu tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai yang dilakukan adalah pola melingkar, angka 8, maupun melengkung. Nah, contoh tarian ini adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, anak-anakku, berikut ini merupakan contoh tari jaipong. Tari jaipong termasuk tarian tunggal. Nah, tarian selanjutnya yaitu tari serampang 12. Tarian ini ditarikan secara berpasangan. Nah, contohnya yang lain adalah contoh tari piring yang dilakukan secara berkelompok. Nah, anak-anak hebat semua, demikian tadi adalah materi kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya, Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.